Pemirsa, di setiap daerah di Indonesia biasanya masing-masing suku atau adat istiadat memiliki senjata pribadi. Seperti di suku Sunda Jawa Barat ada kujang, di Jawa ada keris, di Aceh ada rencong. Dan satu lagi ada golok yang biasanya kita bawa untuk kegiatan bertani. Betul. Nah, itu positifnya ya. Iya, betul. Tapi kalau sudah emosi, marah-marah bisa jadi ini menjadi senjata makan tuan. Jadi, setiap senjata baik itu tradisional ataupun modern harus dimiliki oleh orang-orang yang secara emosionalnya bisa diimbangi dengan Betul. hal-hal baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai golok, pasti ada filosofi tersendiri. Itu dia, dan juga sejarah dari awal mula hadirnya golok di Indonesia dan di beberapa daerah Asia katanya ya. Betul, karena kita satu Rumpun ini ya. ya rumpun barangkali, jadi punya kemiripan-kemiripan yang tidak bisa kita Mungkin langsung ya. klaim ini punya saya, ini punya Anda atau seperti apa ya. Namanya juga tetangga ya kan. Betul sekali, satu daerah bahkan beberapa apa namanya kebiasaannya pun nyaris mirip ya. Nah, seperti apa ya kehadiran golok di Nusantara ini pemirsa? Kita coba lihat informasi lengkapnya dengan tayangan berikut ini. Golok adalah senjata tradisional yang telah digunakan oleh berbagai masyarakat di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Senjata ini memiliki bentuk pedang pendek dengan bilah lebar dan tajam. Seringkali digunakan untuk keperluan pertanian maupun sebagai alat pertahanan diri dalam konteks perang dan perkelahian. Selain itu, golok pun memiliki peran budaya yang mendalam dalam kehidupan masyarakat setempat. Golok memiliki sejarah panjang yang berakar kuat pada kebudayaan masyarakat pedesaan. Pada awalnya, golok digunakan sebagai alat pertanian, terutama untuk memotong ranting, kayu, dan bahan-bahan lain dalam kegiatan bertani ataupun berladang. Seiring waktu, golok mulai dimanfaatkan dalam pertempuran, baik dalam peperangan tradisional maupun dalam perkelahian antar kelompok. Di Indonesia, golok dikenal dengan berbagai sebutan tergantung pada daerahnya, seperti belati di beberapa daerah di Sumatera atau parang di daerah Maluku. Senjata ini seringkali dihiasi dengan ukiran ataupun detail khas yang menggambarkan identitas budaya daerah tersebut. Golok memiliki ciri khas pada bentuk bilahnya yang lebar, tebal, dan agak melengkung. Panjang bilah golok bervariasi, namun umumnya sekitar 40 hingga 50 cm. Golok pun memiliki gagang yang cukup panjang dan kokoh, sering terbuat dari kayu keras atau material lainnya yang tahan lama dengan desain yang dapat memberikan pegangan yang erat dan nyaman. Bilah golok biasanya terbuat dari baja ataupun besi yang keras dengan ujung tajam dan sisi yang bisa sangat efektif untuk memotong ataupun menebas. Beberapa golok pun dilengkapi dengan pelindung tangan untuk melindungi penggunanya dari cedera saat mengayunkan senjata ini. Golok tidak hanya berfungsi sebagai alat ataupun senjata, tetapi juga memiliki makna budaya yang mendalam. Di beberapa daerah, golok dianggap sebagai simbol keberanian dan kekuatan. Dalam beberapa upacara adat, golok digunakan untuk menunjukkan status sosial seseorang atau untuk menghormati leluhur dan tradisi. Golok adalah senjata yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Meskipun pada awalnya lebih dikenal sebagai alat pertanian, golok berkembang menjadi senjata yang dihormati dalam banyak budaya di Asia Tenggara. Bentuknya yang khas, kegunaannya yang multifungsi, serta maknanya yang mendalam dalam kehidupan sosial menjadikan golok lebih dari sekedar alat tajam, tetapi juga simbol dari keberanian, ketahanan, dan identitas budaya suatu masyarakat.